Salam adik-adik sekolah minggu HKBP Sutoyo yang saat ini sudah siap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan di ibadah pertama kita pada hari ini, pada tahun 2021. Amang Pendeta Harahap akan menyampaikan kepada kita semua selamat tahun baru. Iya, supaya kita mau mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Adik-adik sekolah minggu, akhirnya kita bisa ketemu lagi di tahun 2021 dan kita akan memulai ibadah setiap hari Minggu. Masih di rumah kita masing-masing karena kita belum bisa diperbolehkan untuk beribadah di gereja karena suasana pandemi COVID-19 yang masih terus mengganggu kita dan menakut-nakuti kita. Ya, kita sudah melewati Natal, masih di rumah, dan kita juga sudah merayakan Tahun Baru, tetap di rumah, dan saat ini juga kita beribadah masih dari dalam rumah melalui ibadah virtual yang nantinya akan kita lanjutkan sampai ada pemberitahuan diperbolehkannya beribadah di gereja HKBP Sutoyo. Oleh karena itu, mari siapkan Alkitab kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, ya, supaya diambil Alkitabnya. Dari handphonenya juga bisa, tapi ingat, jangan dibuka yang lain, jangan dibuka Facebook, jangan dibuka internet atau Instagram atau apapun. Bukalah Alkitab yang ada dalam smartphone atau handphone kita. Firman Tuhan bagi kita saat ini pada minggu pertama di tahun 2021 untuk sekolah minggu diambil dari Kisah Rasul pasal yang ke-18 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-28. Kisah Rasul atau Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai ayat yang ke-28. Saya, Amang Pendeta, akan membacanya dan kita adik-adik bisa membacanya di dalam hati masing-masing atau mengikutinya dengan di dalam hati masing-masing. Dikatakan demikian. Apolos di Efesus. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat, tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, terima kasih kepada Tuhan karena di ibadah yang pertama yang kita lakukan di tahun 2021 ini walaupun secara virtual, ibadah kita atau firman Tuhan pada minggu pagi ini
kita diperdengarkan tentang satu tokoh, satu orang atau satu nama yang mungkin jarang kita dengar. Yang biasa kita mendengar Petrus, Paulus, baru siapa lagi, Matius, Lukas, Yohanes, atau siapa lagi, ya, atau Daud, atau Yesaya dan lain sebagainya. Tapi kali ini di ibadah pertama kita diperdengarkan atau diperkenalkan tentang satu nama yang seperti Amang bilang tadi, bahwa nama ini jarang kita dengar. Pastinya dia ada dalam Alkitab. Siapa itu? Tadi sudah saya bacakan. Ya, siapa? Masih ingat? Ya, satu nama yang bernama Apolos. Ya, siapa ini Apolos? Kok ujuk-ujuk tiba-tiba muncul namanya? Nah, Apolos dia adalah seorang Yahudi. Kita tahu bahwa orang Yahudi dulunya nggak menerima Yesus sebagai Mesias. Orang Yahudi sulit mempercayai dan menerima Yesus sebagai anak Tuhan atau apalagi Mesias. Nah, dia adalah seorang Yahudi yang sudah percaya dengan Yesus. Dia sudah menerima Yesus dan dia yakin bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Mesias. Dia berasal dari kota Alexandria. Ya, Alexandria itu dulu adalah kota terbesar nomor 2 setelah Roma. Roma terbesar, kemudian Alexandria, termasuk kota yang besar pada waktu itu. Dia adalah seorang Kristen yang dari Alexandria datang ke Efesus, satu kota yang tidak begitu besar, namun dia datang ke sana dengan satu tujuan, bahwa dia ingin memberitahukan atau memberitakan tentang Yesus yang dia percayai. Pada waktu itu, berita tentang Yesus sudah biasa orang dengar atau orang banyak dengar. Tetapi orang-orang Yahudi tidak atau belum menerimanya sebagai Mesias. Dan Apolos adalah orang yang serius dalam imannya. Dia tidak asal dikatakan Kristen, pokoknya Kristen aja deh. Tidak. Dia mau tahu tentang apa itu Kristen dan siapa itu Yesus, bagaimana imannya, dan dia mau serius tentang itu. Itu sebabnya dia selalu belajar dan rajin mendengar tentang jalan Tuhan, tentang firman Tuhan, sampai dikatakan dalam kitab suci tadi, dalam Alkitab yang sudah Amang bacakan ini, dia dikatakan sebagai orang yang mahir dan pintar soal-soal kitab suci. Dia paham betul tentang kitab suci. Dia tahu tentang isi Alkitab. Dan dia tahu tentang tujuan apa itu Alkitab. Dia tidak hanya tahu sekedar sejarah atau cerita dalam Alkitab atau kitab suci. Dia tahu apa maksud daripada kitab suci. Nah, siapa dari antara kita yang seperti Apolos? Dia tahu cerita tentang banyak cerita dalam Alkitab atau kitab suci. Bukan itu saja, dia tahu apa maksudnya. Karena firman Tuhan adalah rencana Tuhan, maksud Tuhan. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita membaca Alkitab, yang harus kita ketahui adalah apa maksud Tuhan ketika kita mendengar, membaca, dan mempelajari tentang firman Tuhan. Kita lihat bahwa ada banyak kelebihan Apolos, ya, dan itu bisa kita pelajari sebagai pembelajaran kita atau sebagai pengingat kepada kita bahwa kita orang Kristen hendaklah seperti Apolos juga. Nah, bagaimana itu terjadi supaya kita benar-benar menjadi orang Kristen yang sejati, orang Kristen yang memahami tentang iman dan Tuhan kepada Yesus. Bagaimana kita mau belajar dari seorang Apolos yang benar-benar serius dalam imannya, tidak asal-asalan, dan kalau dia pun berdoa, dia mau berbicara kepada Tuhan. Bukan hanya supaya Tuhan tahu keinginannya, tapi dia mau membangun komunikasi dengan Tuhan. Nah, sekarang mari kita pelajari tentang Apolos.
Bagaimana sih Apolos dan bagaimana sih tentang orang Kristen pada waktu itu, pada zaman Apolos, dan bagaimana teman-teman Apolos, apalagi Priscilla dan Aquila pada saat itu. Nah, ini yang mau kita pelajari. Yang pertama tentang Apolos. Apolos, dia baik. Dia pintar. Dia bersemangat untuk menunjukkan bahwa dia sudah mengenal dan percaya kepada Yesus. Itu dikatakan di ayat 25 tadi. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan semangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Nah, dia punya kelemahan, tapi dia juga punya kekuatan, kelebihan. Nah, di dalam kelebihannya, dia mau tunjukkan bahwa kelebihannya itu adalah dari Tuhan. Apa yang bisa kita katakan kelebihan kita? Kelebihan bukan untuk disombongkan. Lu nggak bisa deh begini, enggak. Tapi justru ketika kita memiliki kelebihan dan kita melihat kekurangan teman, kita mengisi kekurangan itu, kita mengajari kekurangan itu. Supaya kelebihan kita membuat orang lain juga yang mungkin memiliki kekurangan itu, memiliki kelebihan seperti kita. Itu prinsip daripada Apolos. Dia tidak mau hanya dia yang tahu. Dia tidak mau hanya dia yang diselamatkan. Dia tidak mau hanya dia yang diberkati Tuhan. Dia ingin orang lain juga diberkati. Dia ingin supaya siapapun diberkati oleh kelebihannya. Apalagi kepada mama, papa, kepada abang, kakak, adik. Kita harus menjadi berkat. Itu seperti visi HKBP, menjadi berkat bagi orang banyak atau dunia. Nah, dia mengajarkan hal-hal yang dia ketahui tentang Tuhan. Tetapi bukan hanya itu. Dia melakukan apa yang dia tahu tentang Tuhan. Nah, ini sekarang banyak orang Kristen, atau apalagi adik-adik sekolah minggu nih, banyak tahu tentang yang baik dari Tuhan, banyak tahu tentang hal-hal yang luar biasa dari Tuhan, tapi tidak dilakukan. Contoh, Tuhan mengatakan kasihilah musuhmu. Tuhan tidak katakan kasihilah musuhmu jika dia baik, tidak. Tuhan mengajarkan kasihilah musuhmu. Kasihilah orang lain. Nah, kita diajarkan untuk mengasihi. Semua orang tahu, orang Kristen tahu, adik-adik juga tahu. Nah, kita tahu bahwa mencontek itu salah. Tapi banyak orang melakukan. Nah, sekarang mana yang baik, yang kita ketahui harus dilakukan, apa yang kita ketahui untuk tidak dilakukan, jangan lakukan. Jadi banyak orang melakukan apa yang salah, tetapi tidak melakukan apa yang baik. Ini yang harus kita perbaiki. Apolos adalah orang yang benar-benar memahami dan mengetahui apa rencana dan kehendak Tuhan. Dan dia melakukannya. Dia bersemangat. Dia terus bersemangat. Mengabarkan sukacita. Memberitahukan sukacita. Mungkin kita mengatakan, terus bagaimana Amang? Kita kan di rumah terus, nggak bisa keluar, dibatasi. Nah, saya kan punya Facebook nih, jangan hanya melulu main game, jangan hanya menonton drakor, jangan hanya menonton Tom and Jerry, jangan. Tapi ketika kalian ingin mengatakan sesuatu di Facebook, Tuhan itu baik, maka banyak orang membaca dan orang mengetahui bahwa benar-benar Tuhan itu baik. Lakukanlah yang baik semampumu. Yang kedua, masih tentang Apolos, dia rajin. Dan dia rajin belajar tentang apa yang baik menurut firman Tuhan. Dia terus belajar, walaupun sebenarnya dia sudah pintar, tapi dia mau belajar hal-hal yang masih ada yang belum dia ketahui. Sepintar-pintarnya orang, pasti masih banyak yang belum dia ketahui. Itu ingat. Sehebat-hebatnya orang, walaupun profesornya tuh banyak, profesor ini, tapi masih ada yang belum dia
ketahui, ingat. Jadi Apolos sadar bahwa ada yang belum dia ketahui. Itu sebabnya di ayat 26 dikatakan, ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat, tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Dia mendengar, dia mau belajar. Nah, jangan katakan aku udah tahu. Jangan. Aku sudah tahu. Aku sudah tahu banyak hal. Jangan. Nah, Tuhan tidak mengajarkan kita untuk sombong. Ya, walaupun Apolos pintar dan banyak tahu, tapi dia mengetahui dan menyadari bahwa masih ada yang belum dia ketahui. Dia tidak sombong walaupun dia banyak tahu. Dan dia sadar banyak hal juga yang belum dia ketahui. Nah, rajinlah belajar. Apalagi menggali firman Tuhan dan mempelajari pelajaran. Walaupun kita daring, ya, melalui Zoom atau apa dari sekolah, lihat guru, aduh gimana nih? Jangan, tapi seriuslah, rajinlah belajar. Walaupun tidak kelihatan gurunya di Zoom itu, tapi terus belajar, kerjakan PR. Supaya kita melatih diri kita, supaya akhirnya kita bisa pintar dan baik. Ingat, rajinlah dalam banyak hal, apalagi untuk melakukan atau mengetahui, memahami dan melakukan yang baik. Yang ketiga nih, ada yang menarik dari cerita ini, yaitu supaya kita saling membantu di ayat 27. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Ya, kita berguna bagi orang lain. Orang lain juga berguna bagi kita. Tuhan menciptakan kita supaya kita berguna dimanapun kita berada. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah adik-adik sekolah minggu berguna di rumah? Atau tidak berguna? Atau bagaimana? Nah, ketika kita menyadari bahwa kita ini adalah orang yang berguna, yang diperlukan, yang dibutuhkan orang lain, tunjukkanlah dan lakukanlah itu. Dan saling membantulah. Jangan ketika kita memiliki sesuatu, itu hanya untuk diri kita. Tapi pakailah untuk orang lain. Saling membantu. Apolos dibantu oleh Priskila dan Aquila. Dan orang-orang yang ada di Efesus ketika mengetahui Apolos akan menyeberang ke Akaya, mereka menyurati, mengabarkan bahwa ada seorang yang bernama Apolos untuk menyeberang. Tolong bantu dia. Sehingga apa yang menjadi kegunaan saya, kegunaan kita, bisa dimanfaatkan atau dinikmati orang lain. Nah, Anda, kalian, saya, kita semua adalah orang-orang yang berguna di dunia ini. Kita diciptakan sempurna supaya kita berguna dan mau membantu orang lain. Nah, sekarang anak-anak Tuhan harus peduli, harus mau membantu, prihatin kepada orang lain. Apalagi sekarang ini ya, ada pesawat terbang Sriwijaya Air yang jatuh, ya. Ada juga gempa bumi seperti yang ada di Sulawesi, ada juga banjir di Kalimantan dan gempa bumi juga di Jawa, dan banyak lagi teman-teman kita yang yang berduka. Banyak teman-teman kita yang menangis ketika memasuki tahun 2021 ini, dan masih banyak yang terpapar positif corona, dan ada yang sudah meninggal, ada yang sakit, ada yang parah, dan ada yang sembuh. Nah, sekarang sebagai orang Kristen, apalagi anak-anak Tuhan, mana kepedulian kita?
Katakan turut berduka cita bagi mereka yang berduka. Doakan bagi mereka yang menderita, yang berduka. Supaya mereka kuat tahan. Karena doa kita akan membantu mereka. Doa kita menunjukkan bahwa kita peduli dengan mereka. Walaupun mereka kita tidak kenal. Walaupun mereka tidak seiman, walaupun mereka tidak Kristen, atau mungkin walaupun mereka membenci kita, tapi tugas kita adalah mendoakan mereka, peduli, mengasihi mereka. Itu yang diajarkan Tuhan. Kasihilah orang lain, kasihilah musuhmu, dan tetaplah semangat mengasihi siapapun, apalagi mengasihi orang tua. Oleh karena itu, tunjukkanlah imanmu. Tunjukkanlah imanmu dalam dirimu, bahwa kita, adik-adik sekolah minggu, adalah anak-anak Tuhan yang baik. Tuhan memberkati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengajarkan kami, supaya kami sebagai anak-anak Tuhan, anak sekolah minggu di HKBP Sutoyo, yang sampai saat ini masih beribadah di rumah kami masing-masing melalui ibadah virtual. Terima kasih untuk tahun 2021 yang sudah kami jalani. Kami percaya yang terbaik akan kami terima dan kami nikmati ketika kami menjalani tahun 2021 ini. Sertai kami Tuhan, mampukan kami dan jauhkan dari kami penyakit, terlebih penyakit corona yang saat ini masih juga merasuki dunia ini, apalagi Jakarta. Kami percaya Tuhan bekerja dan Roh-Mu menguatkan kami, supaya kami senantiasa yakin dan selalu yakin bahwa Tuhan akan memberikan dan menjaga kami, supaya kami jauh daripada penyakit. Dan juga bagi orang-orang yang menderita saat ini, kami berdoa untuk mereka, supaya Tuhanlah yang menguatkan mereka, memampukan mereka, supaya mereka bisa tabah dan yakin akan rencana Tuhan yang terbaik nantinya. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami, berkati gerejamu HKBP Sutoyo, berkati orang tua kami, abang dan kakak kami, dan adik-adik kami, berkati teman-teman kami, berkati orang-orang yang kami kasihi, dan juga orang-orang yang membenci kami, supaya kami bisa saling memahami dan mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, berkati juga kakak-kakak dan abang-abang guru sekolah minggu yang dengan baik, setia, selalu memberikan mengajar yang kepada kami hal-hal yang baik dari Tuhan. Berkati juga mereka Tuhan, berkati setiap rencana mereka, apapun yang mereka rindukan, supaya Tuhanlah yang campur tangan. Terima kasih Bapa, dalam sekolah kami yang masih sekolah secara daring, kami juga mohon supaya Tuhan memberkati proses belajar mengajar kami di sekolah melalui daring itu, supaya kami bisa lebih mengerti dan memahami apa yang diajarkan guru kepada kami. Terima kasih Tuhan, jadikan kami anak-anak yang baik, anak-anak yang peduli, anak-anak yang beriman. Karena Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam, Tuhan memberkati dan selamat hari Minggu. Horas. Shalom adik-adik. Nah, bertemu lagi nih
lagi nih sama Kak Devi di sini, adik-adik kelas 3-4. Hari ini kita sudah memasuki tanggal 17 Januari tahun 2021. Kita sudah memasuki tahun baru. Selamat tahun baru ya untuk adik-adik di rumah. Salam untuk mama sama papanya. Oke, karena kita udah memasuki tahun yang baru, semuanya harus dengan semangat yang baru, dengan perilaku yang baru, dengan sikap yang baru. Tapi harus menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati mama dan papanya. Oke, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita bernyanyi. Biar lebih semangat, kita bernyanyi lagu Dari Terbit Matahari. Kakak mainkan musiknya ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bang Basar Situmorang. Sebelumnya mari kita bernyanyi, kita sikap berdoa, kita bernyanyi lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Adik-adik, shalom. Gimana kabarnya adik-adik hari ini? Kabarnya pasti baik-baik saja dan sukacita kan? Nah, adik-adik, tadi adik-adik sudah menyanyikan dua buah lagu pujian yang dibawakan oleh Kakak Devi. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan kali ini dibawakan oleh Bang Basar di Minggu 17 Januari 2021. Sebelum itu, Abang ucapkan selamat tahun baru ya untuk adik-adik. Salam untuk mama papanya ya. Nah, untuk firman kali ini Abang bawakan dari ayat Alkitab dari Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai 28.
Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, ayo adik-adik kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, kami pada hari ini berterima kasih dan mengucap syukur Bapa, karena atas berkat-Mu kami masih diperbolehkan lagi Bapa untuk mendengarkan firman-Mu Bapa di tahun baru ini Bapa. Bapa, ajarlah kami, bimbinglah kami, dan berkatilah kami, agar kami mengerti firman Tuhan yang diberikan oleh pembasar dan pembasar Bapa. Bapa, dan juga Engkau berilah kesehatan kepada kami Bapa, dan ampunilah dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini tadi dari Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai 28. Nah firman Tuhan hari ini menceritakan tentang 3 tokoh kita adik-adik, yaitu Apolos, Aquila, dan Priscilla. Nah 3 tokoh kita tersebut mempunyai semangat untuk menyebarkan firman Tuhan adik-adik. Namun di ketiga tokoh tersebut dalam menyebarkan firman Tuhan ada terdapat perbedaan adik-adik. Perbedaan antara penyebaran firman Tuhan yang pemahaman penyebaran firman Tuhan yang dibawakan oleh Apolos, maupun pemahaman penyebaran firman Tuhan yang diberikan oleh Priscilla dan Aquila adik-adik. Nah, mau tahu bagaimana jalan ceritanya? Nah, saksikan videonya ya. Selamat menyaksikan. Seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia, oleh kasih karunia Allah, menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya, ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan video yang berasal dari firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai 28. Nah, tadi di sebelumnya Abang Basar sudah menerangkan ada 3 tokoh di Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai 28, yaitu Apolos, Aquila, dan Priscilla. Nah, namun ada 1 tokoh utama itu adik-adik yang paling penting. Ayo, ada yang tahu siapa? Benar, Apolos. Tokoh utama yang dibahas ini yang pertama Apolos. Nah, Apolos tadi di video yang adik-adik saksikan yaitu seorang keturunan Yahudi yang berasal dari Alexandria. Nah, Alexandria tersebut adik-adik itu letaknya di daerah kota Mesir adik-adik. Nah, Apolos tadi di video tersebut dia tahu, orang yang tahu akan firman Tuhan, tahu sejarah Tuhan. Nah, dia juga orang yang mau belajar lagi akan firman Tuhan. Nah, karena Apolos tadi tahu akan firman Tuhan, akan sejarah Tuhan, dan mau belajar untuk firman Tuhan, nah Apolos mempunyai semangat juga adik-adik, mempunyai semangat untuk menyebarkan firman Tuhan yang tadi Apolos dapatkan, atau Apolos yang sudah tahu mengenai firman Tuhan. Maka Apolos mempunyai semangat adik-adik untuk melakukan pengajaran atau penyebaran firman Tuhan ke bangsa-bangsa yang tidak
mengenal firman Tuhan. Nah, sampailah tadi di kota Efesus adik-adik. Nah, ketika di kota Efesus, karena dengan semangat tadi, Apolos menyebarkan firman Tuhan kepada bangsa-bangsa Yahudi yang terletak di kota Efesus yang tidak mengetahui tentang pengenalan akan ajaran firman Tuhan. Nah, dengan semangatnya, Apolos mulai menyebarkan firman Tuhan sampai ke rumah ibadat. Nah, ketika di rumah ibadat tadi, ada 2 orang yang menyaksikan firman Tuhan yang dibawakan oleh Apolos adik-adik. Itu siapa? Aquila dan Priscilla. Nah, Aquila dan Priscilla ini adik-adik yaitu murid dari Rasul Paulus. Nah, ketika Aquila dan Priscilla menyaksikan firman Tuhan yang dibawakan oleh Apolos di rumah ibadah tersebut, rupanya ada terletak perbedaan. Perbedaannya di mana? Apolos mengajarkan firman Tuhan hanya sebatas tentang baptisan yang dibawakan oleh Yohanes. Sedangkan Aquila dan Priscilla memahami betul pengajaran firman Tuhan, bahwasanya lebih dalam lagi yang didapat dari Rasul Paulus, bahwasanya jalan keselamatan hanya berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, karena Aquila dan Priscilla lebih dalam lagi mengetahui tentang pengajaran firman Tuhan, dibawalah Apolos ke rumah mereka. Nah, di rumah mereka lah, atau di rumah Aquila dan Priscilla tersebut, Apolos diajarkan lagi lebih dalam lagi pengenalan akan firman Tuhan. Nah, pengenalan akan firman Tuhan bahwasanya jalan keselamatan hanya melalui Tuhan Yesus Kristus adik-adik. Nah, dengan rasa kerendahan hati tersebut, meskipun Apolos mengetahui lebih banyak, namun hal yang harus dipelajari di sini, Apolos tetap rendah hati adik-adik. Apolos tidak sombong. Nah, adik-adik juga harus jadi seperti Apolos. Meskipun adik-adik mempunyai talenta yang lebih kepada teman-temannya, adik-adik mau mengajar teman-temannya tersebut yang tidak memiliki atau kurang memiliki talenta seperti adik-adik atau kelebihan yang tidak dimiliki oleh teman-teman, adik-adik mau mengajarkannya kepada teman-teman yang tidak memiliki atau kelebihan seperti adik-adik punya. Nah, itulah salah satu sifat Apolos adik-adik. Dia dengan rendah hati, dia mau menerima. Dia mau menerima bahwasanya dia kurang. Dia akan pengenalan firman Tuhan. Nah, dengan sifat kerendahan hati tersebut, Apolos mau belajar lagi pengenalan firman Tuhan oleh Aquila dan Priscilla. Akhirnya Apolos paham adik-adik setelah mendapat pengajaran oleh Aquila dan Priscilla bahwasanya firman Tuhan dan yang benar adalah jalan kebenaran hanya melalui satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, tadi Apolos yang abang sebutkan, dia mempunyai kerendahan hati. Kerendahan hati yang pertama tidak sombong, dan kerendahan hati kedua, Apolos mau belajar. Nah, adik-adik juga mempunyai kerendahan hati, juga mau belajar. Meskipun adik-adik mempunyai kelebihan, tetapi jangan lupa, semua manusia pasti punya kekurangan. Nah, kekurangan itulah adik-adik harus pelajari, harus mau belajar dari lingkungan sekitar, dari guru, dari orang tua, dari amang pendeta, maupun dari guru-guru sekolah minggu. Adik-adik harus belajar lagi mengenai pengenalan akan firman Tuhan. Meskipun adik-adik banyak tahu, tetapi adik-adik mau belajar. Mau belajar juga karena belajar ini sangat perlu adik-adik. Karena semakin adik-adik mau belajar, semakin adik-adik tahu bahwasanya banyak yang adik-adik tidak mengerti selama ini. Nah, semakin banyak belajar, semakin banyak adik-adik tahu bahwasanya banyak yang adik-adik tidak tahu di yang adik-adik pelajari. Nah, sifat yang ketiga yaitu Apolos. Meskipun Apolos tahu akan firman Tuhan dan mengenali firman Tuhan, yang ketiga,
adik-adik harus belajar bagaimana menyebarkan firman Tuhan seperti Apolos perbuat. Nah, penyebaran firman Tuhan yang seperti Apolos perbuat yaitu dengan cara adik-adik melakukan perilaku yang sesuai dengan Tuhan ajarkan. Nah, perilaku tersebut adik-adik harus terapkan di lingkungan sekitar. Di lingkungan sekitar adik-adik. Nah, di lingkungan sekitar itu bukan hanya termasuk orang Kristen saja. Nah, tetapi adik-adik harus praktikkan kepada orang yang non-Kristen. Nah, seperti apa perilakunya yang sesuai dengan firman Tuhan? Yang pertama, adik-adik tidak sombong tadi. Yang kedua, rendah hati. Yang ketiga, mau menolong. Yang keempat, adik-adik harus mempunyai kasih. Dan yang kelima, adik-adik harus sabar dan seterusnya yang sesuai dengan firman Tuhan ajarkan. Nah, demikian firman Tuhan yang Abang sampaikan adik-adik. Nah, untuk kuisnya, aktivitasnya itu adik-adik menghafal ayat dari Amsal 11 ayat 5. Nah, aktivitasnya hafal ayat hafalan dari Amsal 11 ayat 5. Oke adik-adik. Nah, demikian firman Tuhan Abang sampaikan. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata kerajaan surga, Bapa yang baik, kami pada hari ini berterima kasih dan mengucap syukur Bapa atas berkat-Mu. Karena pada hari ini kami belajar Bapa, bahwasanya kami belajar dari seorang tokoh kita bernama Apolos, bahwasanya Apolos mempunyai semangat untuk mengajarkan firman-Mu Bapa. Nah, ajarlah kami, bimbinglah kami Bapa dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa seperti Apolos mengajarkan firman Tuhan dengan perilaku kami Bapa kepada orang yang berada di sekitar kami Bapa. Dan juga Bapa, kami belajar juga dari seorang Apolos tentang kerendahan hati Bapa. Ajarlah kami Bapa agar kami mempunyai sifat rendah hati Bapa, agar kami tidak merasa sombong Bapa. Dan ampunilah kami Bapa jika kami dalam perbuatan kami Bapa ada mempunyai rasa sombong yang sehingga menyakitkan hati teman-teman yang berada di sekitar kami Bapa. Bapa, terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu yang kami dengar Bapa tetap dalam hati kami dan mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, kami juga berdoa untuk corona yang berada di Indonesia Bapa. Tuhan, kami percaya bahwasanya kuasa-Mu lebih besar Bapa. Amin. Shalom adik-adik. Sampai ketemu besok. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan adik-adik. Dadah. Adik, jangan lupa ya untuk memberikan persembahannya bisa ditransfer ke rekening di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.